Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di pagi yang cerah. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Otong Surasman. Masih mengambil tema Hubullah wa hubur Rasul. Kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu tema yang akan kita angkat pagi ini. Ini adalah sesi berikutnya. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah hadir di studio, Ustaz Otong juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Otong. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan memudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Cinta Allah dan cinta Rasul, itu tema yang akan kita angkat pagi ini. Kepada Ustaz, kami silakan. Ya, Ustaz Otong sebagai pengantar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Musalawatan Bapak Ustaz Muhammad Krisna, Guru Rasil, para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari ulumul Quran yang sudah sudah statis. Sekarang kita kembangkan lagi mulai kajian ini, terutama masih pada materi utama ya, tentang cinta Allah dan cinta Rasul. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya, Bib, ya. Karena banyak ternyata manusia itu cintanya itu ke harta benda, ke jabatan, segala macam. Saat ini gitu ya, sudah banyak yang kurang perhatian terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin bisa tumbuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ketika Qurannya sendiri tidak disentuh gitu ya. Nah ini bagaimana nanti ya, supaya lebih fokus lagi bagaimana bentuk wujud cinta kepada Allah dan Rasul itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Di samping itu sekarang ini kan banyak terpengaruh itu karena mungkin dianggap ya bahkan sudah berabad-abad diperbincangkan masalah khilafiyah itu kan gitu. Kenapa tiba-tiba muncul lagi gitu. Dan itu jadi masalah, jadi konflik ya. Bahkan ada suatu majelis itu begitu cukup tegang gitu ya, karena khilafiyah tadi perbedaan masalah kunut tidak kunut gitu ya, masalah sayyidina tidak sayyidina itu kemudian ternyata melalui kajian ulum Quran itu bisa direda gitu. Artinya dikembali pada kitab suci Al-Quran itu tentunya itu mungkin sebuah solusi ya. Sekarang ini kan 65% ya, umat Islam Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Bagaimana caranya itu dikembalikan kepada Allah? Kemudian yang terbata-bata itu sekitar 25%. Jadi yang 10% itu yang lancar baca Quran. Nah, nggak tahu juga yang mengamalkan Quran, memahami Quran itu berapa persen lagi gitu. Nah, ini bagaimana bentuk kaitannya dengan cinta Allah dan Rasulnya? Nah, kalau saya baca literatur gitu, konsep di zaman Rasulullah itu kan setiap wahyu turun ya, Rasulullah ajarkan kepada sahabat, termasuk dipahami, diapalin, dan sekaligus diamalkannya. Nah ini kelihatannya kan cintanya itu
bisa mudah gitu. Tetapi konteks sekarang ini seperti apa ya? Konteks keindonesiaan, terus ada sebuah cita-cita mulia pengen Islam itu bangkit di Indonesia ya. Tapi saya yakin kalau memang cintanya kepada Allah dan Rasulnya sudah full ya bisa ya. Cuman bagaimana itu solusi-solusinya mengarah ke sana agar terbentuk kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu bisa menjadi kenyataan ya. Karena lihat di bawah misalkan ada dialog sederhana sebenarnya. Enak katanya kamu kenapa? Ya kerjanya ngajar katanya. Udah kelihatan halalan atau ribanya gitu ya. Walaupun kita juga berjaga kan tidak pernah masang ta'rif, itu tidak boleh gitu ya. Kita ikhlas. Nah itu istilahnya kelihatan memang ya insya Allah halal atau riba gitu ngajar Quran ya. Tetapi katanya di tempat dia bekerja dikucilin kalau dia jujur gitu, akhirnya diperkecil gitu dosanya itu gitu. Artinya ada setiap hari pekerjaan membuat dosa gitu. Nah ini bagaimana? Berarti kan karena memang kurang cintanya kepada Allah ya, cinta dunia itu sangat luar biasa, padahal sedikit ya, berapa paling gitu ya. Bagaimana gitu bisa mengalahkan kecintaan dunia itu kembali menjadi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini barangkali mungkin solusinya seperti apa ya? Sedikit ada sebuah doa saya juga sering pakai gitu ya. Doa itu kadang doa sangat menarik ya, yang Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilal kufra wa fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Saya pikir itu kan mungkin ya sambil doanya itu dibaca juga diresapi gitu ya. Bagaimana supaya kita itu betul-betul cinta terhadap keimanan ya, cinta kepada Rasulnya. Kemudian bagaimana supaya keimanan itu istilahnya terpatri ada di dalam hati sanubari kita. Kemudian juga timbul kebencian ya, ketidaksukaan kepada busuk ya, kemudian maksiat dan selalu mohon petunjuk kepada Allah agar diberikan petunjuk menuju jalan lurus. Mungkin ini sebagai pengantar ya, tentunya lebih lengkapnya supaya benar-benar dalam hidup yang sebentar itu kita betul-betul cinta Allah dan Rasulnya itu full ya, mengalahkan cinta-cinta terhadap yang lainnya. Sehingga punya harta benda pun siap untuk didermakan, punya jabatan yang hebat pun siap untuk menegakkan keadilan kebenaran. Mungkin ini sebagai pengantar, lebih luasnya jelasnya kita dengarkan dari guru kita Al-Habib Husain Atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba awliyaik wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min ad-dunya wa ma fiha bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Otong Surasman, Ustadz Muhammad Kresna, begitu pula Ondi Anis Mualim ya, bersama seluruh kerabat kerja, keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa kita. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah berbicara mengenai kecintaan kepada Allah. Seorang mukmin yang sejati, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada selainnya. Ini merupakan gambaran dari mukmin yang sejati.
Tapi apabila seorang mengaku beriman, dia mencintai selain Allah sama dengan kecintaannya kepada Allah, bahkan lebih cinta kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan membuat dirinya menjauh dari keimanan yang sebenarnya, akan membuat dia jauh dari Allah dan keridhaannya, dan dekat dari apa-apa yang dimurkai Allah. Begitu pula dekat dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pangkal segala kebajikan, motivasi untuk segala kebaikan, yang menahan diri kita juga dari bermacam-macam keburukan. Mengapa? Manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diterangkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama, qaumun abadullaha raghbatan fi jannati, satu kaum yang beribadah kepada Allah karena iming-iming surga. Karena iming-iming surga. Karena janji-janji yang indah. Begitu juga tawaran-tawaran pahala yang begitu menarik, ya. Ini yang menjadi motivasi dia beriman pada Allah. Ibadah sejenis ini dikatakan oleh Imam Ali sebagai ibadatut tujar. Fatilka ibadatu at-tujar. Inilah yang dinamakan ibadahnya para pedagang. Pedagang selalu yang mereka kejar apa? Keuntungan. Betul enggak? Iya. Banyak di antara mereka demi keuntungan menghalalkan segala cara termasuk kebohongan. Golongan yang kedua, yang beribadah pada Allah karena takut dari ancaman api neraka. Wa qaumun abadullaha rahbatan min adzabi. Dengan ancaman-ancaman neraka, ancaman-ancaman siksa. Ini yang menjadi motivasi dia beribadah pada Allah. Tapi di saat dia lupa pada ancaman Allah, dan kebanyakan manusia, ya, dalam keadaan seperti ini, karena nggak mungkin dia akan setiap saat ingat pada ancaman Allah. Pada saat dia lengah, dia lupa, hawa nafsunya bergolak, dia akan langgar larangan-larangan Allah. Ibadah sejenis ini dinamakan ibadahnya para budak. Fatilka ibadatul abid. Kalau diancam, dicambuk bekerja. Ya. Kalau jauh dari ancaman, dia berleha-leha, mengabaikan kewajibannya. 2 jenis ibadah ini, yaitu ibadahnya para pedagang yang hanya karena iming-iming surga dan pahala. Begitu juga ibadahnya para budak karena takut dari ancaman dan cemeti. Ibadah semacam ini ibadah yang bukan didasari oleh apa? Oleh kesadaran. Dan tidak akan menjadi motivasi kuat bagi seseorang untuk apa? Untuk menyempurnakan dirinya, meluruskan hidupnya dan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Yang satu karena iming-iming pahala bersemangat. Kalau pahalanya sedikit, langsung apa? Langsung redup semangatnya. Satu karena ancaman api neraka dia bersemangat, begitu lupa kembali dia melakukan pelanggaran. Oleh karena itu begitu ada bencana, langsung mereka bertobat. Di saat kembali aman, kembali lagi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang ketiga, beribadah pada Allah bukan karena iming-iming surga, walaupun mereka menginginkan, tapi bukan itu motivasi ibadah mereka. Begitu juga bukan karena tidak takut dari ancaman api neraka, mereka takut dari api neraka, tapi bukan ini yang menjadi motivasi mereka untuk beribadah mendekat kepada Allah. Lalu apa yang menjadi motivasi mereka? Apa yang membuat mereka beribadah mendekat dan merapat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang membuat mereka mendekat merapat ke sisi Allah
adalah kecintaan mereka pada Allah. Seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, tetap mereka akan betul-betul mendekat ke sisi Allah. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa Allah ini merupakan rahasia dari seluruh kehidupan, termasuk rahasia keberadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat dia dapat menikmati kehidupan dengan mata yang sehat, dengan juga pendengaran yang sehat, juga dengan indera rasanya, penciumannya, dengan rezeki yang bermacam-macam yang Allah sediakan baginya. Kalau satu saja nikmat tersebut dicabut, kita baru menghargai betapa besar nikmat yang Allah berikan. Kalau kedua bola mata kita Allah angkat, bagaimana perasaan kita? Atau pendengaran kita hingga menjadi orang yang tuli, bagaimana penderitaan kita? Atau Allah mencabut penciuman dan dan indera rasa kita, hingga kita memakan apa saja sama. Apa jadinya? Atau Allah menghentikan pencernaan kita, atau pencernaan kita dalam kondisi yang betul-betul luka, tidak bekerja secara maksimal. Bagaimana perasaan kita? Atau kita tidak mampu untuk membuang air seni dengan baik, tersendat-sendat, baik karena prostat atau karena batu, baru kita merasakan ternyata nikmat Allah yang selama ini kita rasakan begitu besar. Pada saat kita merasakan sakit gigi, baru kita merasakan, ya Allah, selama ini Allah berikan kita gigi yang sehat, gusi yang sehat, tapi tidak kita syukuri. Nikmat mana yang kita ingkari dari nikmat-nikmat Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, menguraikan, menjelaskan satu persatu, kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Dua ginjal kita yang bekerja dengan baik, bagaimana bila Allah cabut? Kita harus menjalani hemodialisa seminggu 3 kali dalam kondisi yang lemah. Minum dibatasi, makan dibatasi. Seandainya dia memiliki wanita yang cantik, jelita hanya dapat dipandang, tidak dapat dinikmati. Kehidupannya akan berubah menjadi sesuatu yang tak berarti. Bagaimana di saat hatinya mengalami kerusakan, serosis, atau jantungnya mengalami penyempitan, atau gagal jantung, atau pompa jantungnya melemah. Pada saat dia sehat, dia tidak sadar. Begitu dia merasakan penyakit tersebut, baru dia menyadari bahwa selama ini dia dalam nikmat Allah yang begitu banyak, tapi dilupakan. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita dalam setiap sholat untuk membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah langsung diajarkan oleh Allah agar kita belajar mengenal Allah, mensyukuri nikmatnya. Kita menyadari bahwasannya Allah lah yang seharusnya paling kita cintai dalam hidup ini. Bukan karena kepentingan Allah, demi meluruskan hidup kita. Karena kehidupan kita tidak akan berimbang, tidak akan betul-betul dalam keadaan stabil, kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang paling kita cintai dalam hidup ini. Hingga perilaku kita, pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, sikap kita terhadap siapapun di bawah pengawasan Allah dan kecintaan padanya. Oleh karena itu, bandingkan dengan mereka yang beribadah pada Allah hanya karena iming-iming surga, atau karena ancaman api neraka. Bisa tidak menikmati ibadah dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika dia mendengarkan panggilan salat, panggilan tersebut tidak menjadi beban bagi dirinya. Dia tidak mengatakan salat lagi. Tapi itu merupakan panggilan dari Allah yang betul-betul merupakan merupakan sosok yang paling dicintai dalam hidup ini. Dia bergegas-gegas mengerjakan salat dengan penuh betul-betul kecintaan yang akan melahirkan rasa khusyuk di hatinya. Seorang bertanya kepada salah satu al-arifin, seorang yang arif dan saleh, bagaimana kita menghadirkan rasa khusyuk di hati kita dalam salat? Dia menjawab dengan jawaban sederhana. Rasa khusyuk hanya akan dapat dinikmati, dicicipi oleh para pencinta Allah. Rasa khusyuk akan datang dengan sendirinya
di hati para pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia mencintai Allah, semakin dalam dia mencintai Allah, ya, semakin pula apa? Semakin kuat rasa khusyuknya. Jangan jauh-jauh. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita atau sebaliknya seorang wanita mencintai seorang laki-laki, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Akan muncul nggak rasa khusyuk di hati mereka? Di mana si laki-laki memandangi wanita ini terpesona sampai tidak melihat yang lain. Begitu juga si wanita terpaku pandangannya memandang pria yang dicintainya. Seandainya ditanya, tadi siapa saja yang ada bersama kamu? Dia mengatakan, saya tidak melihat kecuali hanya dia. Betul nggak? Jadi cinta ini yang melahirkan apa? Kekhusyuan di hati seseorang. Sampai pada saat dia jauh bahkan di luar kota, ketika dia sedang menikmati makan, dia berandai-andai, coba seandainya dia bersama saya, bisa menikmati juga kenikmatan yang saya nikmati. Apa saja yang dinikmati, dia ingin kekasihnya ikut menikmati. Seandainya dia terkena bahaya, dia berharap agar kekasih dijauhkan dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pangkal segala kebajikan, motivasi untuk segala kebaikan. Apabila ada cinta di hati kita pada Allah, dengan mudah kita akan membaca ayat Allah dengan penuh kekhusyuan. Kenapa? Ayat-ayat yang datang dari apa? Dari Allah yang kita cintai. Kita akan dengarkan dengan penuh rasa khusyuk, penuh rasa yakin, ya, mendengarkan bimbingan petunjuknya untuk membuat kita berada pada keadaan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang panggilan sholat, kita akan bergegas-gegas. Kita tidak merasa panjangnya sholat, mendengarkan ayat-ayat Allah begitu indah, seperti seorang pria yang mendengarkan suara dari kekasihnya. Untuk berinfak, kita sebagai orang yang mencintai Allah menyadari bahwa ini semua pemberian dari Allah. Allah berikan kita kecukupan. Apabila datang panggilan untuk berinfak, kita tidak sayang-sayang memberikan kelebihan harta kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Hamba-hamba Allah yang membutuhkan apa yang ada pada dari kelebihan. Dia cinta kepada mereka karena Allah yang dicintai. Para siapa yang mencintai sesamanya, Allah akan mencintai dirinya. Allah bersama orang-orang yang menolong sesamanya. Maka dengan mudah dia berinfak. Jangankan hartanya, jiwanya pun dia tidak sayang untuk dipersembahkan. Seperti yang diucapkan para sahabat Nabi. Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Sahabat-sahabat mengatakan, dengan ayah ibu saya tebus diri kamu wahai Rasulullah. Orang-orang Arab gemar membanggakan orang tuanya. Kalau mereka rela menjadikan ayah ibunya sebagai tebusan bagi Rasulullah, kita bisa bayangkan bagaimana kecintaan di hati mereka. Mereka tidak mengenal teknologi modern yang canggih. Mereka juga bukan orang yang tamat dari sekolah-sekolah tinggi. Tapi kenapa perjuangan mereka sukses berhadapan dengan musuh mereka yang lebih kuat, bahkan menumbangkan kedua imperium Persia dan Romawi? Kenapa? Iman dan kecintaan mereka pada Allah. Kecintaan mereka kepada Allah membuka diri mereka untuk menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan, mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan kebijakan-kebijakan yang memajukan mereka. Tapi bila kita tidak mencintai Allah, tidak menghormati Allah, maka Allah kembalikan hasil usaha kita tergantung usaha kita. Tapi yang beriman, di samping dia berusaha, yang paling utama dia berharap untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena yang mereka lakukan semua karena Allah. Bagaimana Allah tidak akan membantu hambanya? In tansurullah yansur. Seandainya kalian berjuang untuk membela agama Allah, membela kebenaran yang dicintai Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kehidupan manusia akan lurus. Bisa dia mencintai Allah, dia akan berhati-hati dari apa-apa yang tidak disukai Allah. Oleh karena itu, cinta kepada Allah juga apa? Semakin dalam kecintaan seseorang kepada Allah, semakin dalam juga rasa khasyah takutnya.
kepada Allah. Bukan takut Allah akan berbuat aniaya kepadanya. Takut dia akan kehilangan Allah. Takut dia akan kehilangan rasa cinta Allah kepadanya. Dia takut kehilangan cinta Allah kepadanya. Sebagaimana seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, semakin dalam cintanya, semakin takut kalau dia melakukan perbuatan yang akan membuat kecintaan kekasihnya akan apa? Akan meninggalkan dirinya. Jadi kecintaan kepada Allah akan menjadi apa? Akan menjadi pengawas, penahan dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa salat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar? Salat yang benar-benar dilakukan dengan rasa khusyuk akan membuat seorang hamba hatinya akan selalu terikat dengan Allah. Mendengarkan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Mendengarkan nama-nama Allah yang begitu indah, keyakinannya akan bertambah. Jiwanya penuh dengan rasa baik sangka kepada Allah dengan rahmat dan kasih-Nya. Di saat dia mendengarkan Asmaul Husna, bergetar hatinya. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddusu ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir Antal Khaliq. Mendengarkan nama-nama Allah dibacakan, hatinya betul-betul akan merasakan betul-betul getaran, penuh rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah merupakan anugerah yang terbesar bagi seorang yang beriman, yang membuat dia menjalankan ibadah puasa tanpa rasa berat. Pada saat dia haus, pada saat dia lapar, pada saat dia bangun di waktu malam, pada saat dia mentaati perintah Allah, dilakukan dengan penuh rasa cinta dan ikhlas. Di sini kita harus membedakan di antara apa? Di antara ilmu yang merupakan kekayaan yang Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya dengan rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta merupakan buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Tapi dia merupakan anugerah yang paling berharga yang Allah berikan bagi seorang hamba. Ilmu seperti seorang katakan menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu Al-Quran, dia menghafal, menguasai ulumul Quran, menguasai juga ulumul hadis. Ya. Belum tentu orang ini orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Sebagaimana kekayaan yang bersifat materi. Orang-orang yang beriman diberikan kekayaan, orang kafir juga diberikan kekayaan. Orang yang beriman diberikan ilmu, orang kafir juga diberikan ilmu. Jangan kita beranggapan bahwa yang mempelajari Al-Quran hanya orang-orang Islam. Kaum orientalis, ya, sebelum orang Islam membuat kamus Al-Quran, mereka telah membuat kamus Al-Quran. Sebelum orang Islam membuat kamus hadis, kaum orientalis telah membuat kitab yang namanya apa? Al-Mu'jamul Mufahras. Mu'jam Mufahras ya, untuk mencari hadis Rasul. Cukup menyebutkan satu kata, akan ditemukan nanti hadisnya dalam kitab apa saja. Yang pertama melakukan orientalis barat. Motivasinya apa bikin itu? Mereka mempelajari bagian dari ilmu pengetahuan. Islamologi dalam apa? Dalam kajian-kajian mereka. Mereka bukan orang-orang yang tidak ingin tahu. Di antara orientalis ada yang beriman kepada Allah, ada yang tetap mempertahankan kekafiran mereka walaupun telah menemukan kebenaran. Karena apa? Karena cinta kepada Allah. Hidayah merupakan karunia khusus yang Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya yang tidak menyombongkan diri. Jadi perlu kita fahami bahwa ilmu Allah ajarkan kepada yang beriman, kepada yang kafir. Orang-orang sebelum kita para ahli kitab Yahudi maupun Nasraninya, mereka berpecah belah tersesat setelah datangnya ilmu. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
Tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya bayyinah. Datangnya penjelasan penerangan yang sejelas-jelasnya. Setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan hawa nafsu kesombongan mereka. Tapi orang yang tidak menyombongkan diri, tidak bersikap angkuh, mau mendengarkan kebenaran, begitu dia menerima, menyambut, Allah tambahkan lagi hidayahnya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Yang menyambut petunjuk Allah, Allah tambahkan lagi hidayahnya. Hidayah yang pertama bimbingan, petunjuk. Hidayah pertama penjelasan dan petunjuk. Hidayah yang kedua apa? Merupakan bimbingan dan taufik yang selalu mendampingi dirinya, yang menumbuhkan rasa cinta di hatinya kepada Allah. Tapi di saat dia mendengarkan petunjuk, dia mengabaikan, dia juga acuh tak acuh, bahkan menyombongkan diri, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalau kita ingin mencintai Allah harus punya kedalaman ilmu, Ustaz? Orang-orang awam yang sederhana pengetahuannya, tapi tidak menyombongkan diri, mengamalkan ilmu mereka, mereka bisa merasakan rasa cinta pada Allah. Tapi orang yang berilmu, angkuh dan sombong, bangga dengan ilmu mereka, orang yang terhijab antara mereka dengan Allah. Oleh karena itu, para sahabat Nabi kita tidak semuanya orang-orang yang alim. Bahkan sedikit dari mereka penghafal semua Al-Quran. Kalau menghafal sebagian Al-Quran, naam. Oleh karena itu, Sayyidina Umar pernah mengatakan, kalau salah seorang dari kita telah menghafal Al-Baqarah sama Al-Imran, dianggap sebagai ulama di tengah-tengah kita. Tapi mereka bukan hanya menghafal, mereka mendengar, menghafal, mengamalkan, dan mereka betul-betul mensyukuri hidayah petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, hingga tumbuh rasa cinta di hati mereka, yang membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mengorbankan milik mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum Ansar yang menjadi tuan rumah menampung para muhajirin bukan hanya setahun 2 tahun. Bertahun-tahun di rumahnya mereka utamakan lebih daripada diri mereka, keluarga mereka. Apa yang membuat mereka melakukan semua ini? Cintanya pada Allah, cintanya pada Rasul. Betul tidak? Tapi kita baru sedikit saja mengeluarkan sesuatu, kemudian orang lain meminta lagi, mulai kita merasa sempit. Kenapa? Sempitnya datang karena kecintaan kita pada dunia. Coba kalau kecintaan kita kepada Allah lebih besar, kita tidak akan sayang-sayang, tidak akan merasa sempit, tidak akan ragu-ragu. Kita lakukan semua itu karena cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang kita terangkan, bahwa kecintaan kepada Allah merupakan pangkal dari segala kebaikan yang membuat kita mudah mendekat kepada Allah, menjalankan perintahnya, baik yang berat maupun yang ringan, yang membuat kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran kebajikan yang datang dari Allah. Tapi kalau kita berpaling dari Allah atau membelakangi Allah atau mencintai selain Allah lebih daripada Allah, yang kita akan utamakan apa? Yang kita cintai. Betul enggak? Seorang mencintai harta melebihi cintanya pada Allah, akibatnya apa? Dia akan mengutamakan kecintaan pada hartanya. Di saat Allah memerintahkan dia berinfak, dia akan mencari-cari jalan bagaimana mengurangi kewajibannya. Dia berat, seandainya dia harus mengeluarkan juga mengeluarkan dengan berat. Apalagi diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menghadapi penderitaan. Oleh karena itu mereka yang mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah, di saat dunianya terancam, tidak ragu-ragu mereka akan korbankan agamanya. Dalam suratul Hajj Allah berfirman apa? Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Sebahagian manusia ada yang cinta kepada Allah tapi ala harf. Dalam bahasa Arab harfus syai', tepi sesuatu. Jadi harfus syai' merupakan tepi sesuatu. Maksudnya apa? Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Dia beribadah pada Allah, beragama tapi di tepi agama. Bukan di tengah-tengahnya. Kenapa dia milih tepi? Supaya bisa keluar masuk. Fa'in asah bahu khairun itma'an nabi. Kalau dia dalam agamanya mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat, dia akan ayam-ayam. Tapi wa'in asabathu fitnatul inqalaba ala wajhi,
Kalau dia dalam beragamanya menghadapi fitnah, menghadapi ancaman, menghadapi ujian yang berat, langsung dia akan berbalik keluar dari agama. Dan dengan mudah dia keluar, kenapa? Di tepi. Bukan di tengah-tengah. Dia tidak siap menanggung resiko, dia hanya mau beragama di saat dia menerima keuntungan. Khasirat dunia wal akhirah. Akhirnya dia kehilangan dunianya, kehilangan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Nah, banyak gak orang semacam ini di tengah-tengah kita? Yang beragamanya di tepi agama. Kalau ada keuntungan dia ayam, ada ancaman dia langsung mengatakan, saya tidak termasuk dari mereka. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita apakah kita termasuk dari golongan orang-orang yang beragama di tepi agama hanya mau mencari keuntungan. Apakah kita orang yang sadar bahwasannya semua nikmat yang ada pada kita pemberian dari Allah. Bersyukur kepada Allah, mencintai Allah melebihi selainnya merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Oleh karena itu kita saksikan bagaimana para nabi, para rasul, para shalihin, para aulia, mereka tidak sama sekali merasakan rasa berat ketika mereka menghadapi cobaan seperti yang dialami Yusuf, yang dialami Nabi Allah Musa, yang dialami oleh Nabi Allah Nuh selama kurang lebih 1000 tahun. Yang dialami oleh para nabi dengan berbagai macam gangguan-gangguan yang mereka hadapi karena cinta mereka pada Allah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita untuk betul-betul berjuang menumbuhkan cinta kita pada Allah. Jangan hanya memperbanyak ilmu, tapi ilmu yang kita jadikan untuk tujuan duniawi, tapi mari kita resapi ilmu yang Allah ajarkan pada kita. Resapi ayat-ayat Allah. Resapi betul-betul kebaikan Allah yang selama ini Allah telah limpahkan pada kita. Masa kita ragu pada janji-janji Allah? Lebih percaya pada janji-janji manusia. Padahal terbukti orang yang mempercaya hidupnya kepada seorang manusia akan mendatangkan rasa kecewa. Baik dia seorang raja, baik dia seorang pengusaha yang kaya raya. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada selain Allah pasti berakhir dengan rasa kecewa. Seandainya mereka memberi, mereka hanya memberi sedikit. Mirip dengan kucing yang menunggu di bawah meja. Yang mereka hanya terima tulang-tulang sisa makanan tuannya. Tapi yang Allah berikan untuk kita kenikmatan yang sempurna. Bukan sisa-sisa dari makan, karena Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak butuh akan ketaatan kita. Tapi para penguasa, para raja, orang-orang yang kaya, yang kita junjung, mereka sama dengan kita. Yang mereka berikan sisa-sisa dari apa yang mereka tidak sukai. Atau mereka berikan cacing untuk mengharapkan bandeng. Atau mereka berikan bandeng untuk mengharapkan tuna. Ini merupakan apa? Merupakan perilaku mereka ahlud dunia. Oleh karena itu rugi, menderita, kecewa orang yang mempercayakan hidupnya kepada selain Allah. Allah merupakan sosok yang harus kita cintai melebihi segala sesuatu. Pada saat itu kita akan betul-betul meresapi indahnya tuntunan agama kita. Bukan seperti mereka yang diberikan nikmat yang bermacam-macam, taunya hanya memprotes bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melecehkan, meledek ayat-ayat Allah, menjadikan agama sebagai permainan. Ternyata ini bukan dimulai dari orang-orang di luar Islam, dimulai dari ulama-ulama yang menjadikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai permainan. Jadi Ustaz Otong, Muhammad Krisna, para pendengar, para pemirsa sekalian, saya merasa betul-betul bahwa seorang yang diberikan pengetahuan yang luas belum tentu dia mendapatkan hidayah, menerima anugerah kecintaan di hatinya kepada Allah, kecuali dia orang yang betul-betul bertawadhu, merendah, mengendalikan dirinya dari syahwat dan hawa nafsunya. Dia betul-betul terbuka dirinya untuk menerima kebenaran petunjuk dari Allah. Walaupun hanya seorang awam, walaupun hanya memahami 1 ayat, 2 ayat, tapi dia tiap menikmati nikmat Allah, dia akan selalu teringat pada Allah. Bahkan pada saat sholat, dia bisa terseduh-seduh
Sedangkan imam yang menghafal Al-Quran membacanya dengan lalai. Jadi khusyuk cinta kepada Allah bukan monopoli orang-orang yang berilmu. Walaupun kecintaan kepada Allah akan tumbuh di hati kita dengan bertambahnya ilmu kita, tapi apabila ilmu yang kita pelajari, kita kuasai, kita gunakan untuk keingkaran, kesombongan, kebanggaan, akan menjadi hijab yang pekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang mengatakan kamu kalau jadi Islam nggak usah sempurna, yang penting usahakan kebaikan kamu lebih banyak daripada keburukan. Itu gimana, Ustaz? Setiap orang yang mencintai sesuatu, dia akan menyempurnakan sesuatu yang dicintai. Betul tak? Kalau dia beragama dengan serius, cinta kepada agamanya, dia akan melakukan sesuatu apa? Dengan sempurna. Betul tak? Katakanlah jangan jauh-jauh. Dia ingin membangun rumah. Dia menyukai rumah yang baik dan indah. Kira-kira dia menerima nggak kalau rumah tersebut dibangun dengan asal-asalan? Dia akan betul-betul apa? Menyempurnakan rumahnya agar dia setia memandang, dia merasakan rasa nyaman. Nggak mungkin dia akan apa? Membangun dengan setengah-setengah kalau dia mencintai. Ya. Begitu juga orang yang mencintai perdagangan. Kira-kira cukup nggak kalau dagang cuma setengah-setengah aja? Diberikan keuntungan yang besar nggak? Saya nggak mau. Saya mau yang cukup, yang setengah-setengah aja. Kenapa? Kalau untuk agama setengah-setengah. Ya. Padahal hidupnya bergantung penuh kepada Allah. Dan agama ini petunjuk Allah yang menghubungkan dia dengan Allah, yang mengingatkan bahwa seluruh nikmat yang ada padanya pemberian dari Allah. Dan Allah janjikan baginya kehidupan yang lebih indah di hari akhir nanti. Jadi kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada hari akhir, kira-kira mau nggak kalau diberikan hanya emperan surga aja? Apa dia ingin yang lebih indah? Kalau dia tahu surga, tahu keindahannya, dia akan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi semua yang membuat dia melakukan hal ini karena dia tidak memiliki rasa cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya. Agama dianggap cuma sambilan aja, itu sampingan. Seperti dalam acara-acara peringatan atau perayaan, mereka jadikan Al-Quran sebagai pembukaan. Setelah itu mereka berbuat sesuka hati mereka. Dan mereka mengatakan kalau agama jangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu dia bisa berbuat sesuka hatinya. Mau mengadakan acara maksiat, hura-hura, ya, bahkan bergoyang hingga pagi hari, mereka tidak merasakan resah. Karena apa? Karena agama yang mereka pilih, agama yang mereka suka, yang cocok dengan selera dan hawa nafsunya. Seperti yang tadi Ustaz Krisna katakan, saya dengar yang bilang, kalau kamu tuh jangan berlebih-lebihan dalam agama. Cukup asal sholat, asal puasa, ya. Yang penting kamu tidak berbuat zalim pada orang lain. Ini ucapan sebetulnya orang-orang, ya, yang tidak yakin dengan agamanya, yang tidak yakin dengan hari akhirat. Oleh karena itu mereka yang mampu meneladani Rasul hanya yang menginginkan Allah, menginginkan hari akhirat, dan banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya bagi orang yang menginginkan Allah, merindukan Allah, mengharapkan Allah. Begitu pula hari akhir. Dan selalu mengingat Allah. Orang kalau hatinya cinta pada Allah, senangnya kalau diingatkan kepada Allah. Seorang laki-laki yang cinta pada seorang wanita senang kalau diingatkan pada wanita tersebut. Jangankan wanitanya, lewat depan rumahnya hatinya bergetar. Betul tak? Sekali waktu dia berlalu di hadapan seorang pedagang buah, begitu dilihat, ini buah yang paling disukai oleh saya punya kekasih. Bayangkan coba, apa aja dihubungkan dengan kekasihnya. Jadi orang kalau cinta sesuatu pasti akan banyak mengingat dan menyebutnya. Maka orang yang mencintai Allah akan lebih banyak menyebut Allah daripada selainnya. Sebagaimana orang mencintai kendaraan, selalu yang disebut, yang diingat apa? Kendaraan. Ini kelebihannya ini kelebihannya ini kelebihannya, ini kekurangan. Jadi menguasai betul-betul apa? Berbagai macam jenis kendaraan. Seperti orang yang pencinta sepak bola, dia hafal semua kesebelasan apa? Kesebelasan sepak bola, keunggulan mereka, bahkan orang-orang terkenal. Sampai anak-anak kecil, perempuan-perempuan kenal yang namanya Maradona. Bahkan dia tahu kesebelasan yang pernah meraih apa? Kemenangan pada tahun sekian,
baik dalam kejuaraan Eropa, kejuaraan Olimpiade, kejuaraan dunia. Jadi kita lihat bagaimana orang kalau mencintai sesuatu akan selalu teringat, terbayang-bayang dan banyak menyebutnya. Yang suka HP, pembicaraan tidak lebih dari HP. Tiap ketemu orang, HP yang dibicarakan jenis ini, kelebihan, kekurangan, betul tidak? Nah kita nggak ingin sama sekali apa? Banyak menyebutkan hal-hal seperti ini, kita ingin banyak menyebutkan Allah. Maka orang yang membaca Al-Fatihah dengan meresapinya, betul-betul dia akan merasakan hatinya tergetar suatu membaca surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan kedua nama Allah tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena semuanya berawal dari rahmat. Dari rahmat apa? Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mengungkapkan bahwa apa? Cintanya yang paling utama kepada Allah. Dia mengatakan seluruh puja-puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkau ya Allah yang akan menjadi penguasa di hari pembalasan, yang akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Maka hatinya akan apa? Akan tergiring untuk mengerjakan amalan-amalan yang diridhai Allah. Maka jalan keselamatan kami ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah tujuan kami. Dalam ibadah kami, hanya Engkau tujuan kami. Dalam seluruh kebutuhan kami, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Dari mana kita mendapatkan hidayah kita dalam hidup ini? Ada orang yang mencari hidayahnya dari Amerika, dari Eropa, dari berbagai macam budaya-budaya yang mereka kagumi. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah. Tunjukkan kami dan bimbing kami untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah menerima karunia dan nikmat dari sisimu ya Allah. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang terkena murkamu atau orang yang tersesat. Jalan para nabi bukan hanya jalan orang-orang apa? Yang penuh dengan penderitaan. Kita saksikan Nabi Allah Sulaiman dengan kekuasaan kekayaannya. Nabi Allah Daud. Kita saksikan juga Nabi Allah Yusuf. Jadi jangan kita beranggapan kalau kita beragama ikut petunjuk Allah kita akan miskin dan melarat. Tidak. Nabi Muhammad bukan seorang yang miskin. Di tangannya terdapat kekayaan yang bermacam-macam, tapi tidak digunakan untuk diri dan keluarganya, digunakan untuk mesejahterakan umatnya. Jadi jangan beranggapan dengan anggapan yang sinis kalau kamu beragama dengan serius kamu akan miskin, akan melarat, ya, akan hidup tertinggal, tidak akan mengenal kemajuan. Ketahuilah berbagai macam ilmu pengetahuan yang mengajarkan Allah dan umat Islam atau ulama Islam. Pada saat mereka berpegang pada Islam, mereka pernah mengalami masa-masa keemasan. Dari mulai sahabat, tabi'in, kita saksikan bagaimana pemuka-pemuka, ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan, orang-orang bijak. Mereka dari berbagai macam suku dan bangsa, bukan hanya dari bangsa Arab. Dari berbagai macam suku bangsa mereka disatukan dalam iman dan Islam, disatukan dalam Al-Quran. Tidak ada rasisme, ya. Tidak ada sama sekali fanatik terhadap kebangsaan kepada suku dan golongan. Umat Islam merupakan satu umat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Tuhan kita satu, Nabi kita sama, kitab kita sama. Kita disatukan dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah, bukan dalam apa? Suku maupun kebangsaan. Oleh karena itu mereka yang berusaha mengarabkan Islam atau menusantarakan Islam, ya, ini semua orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Orang yang tidak beriman. Karena bangsa Arab mendapatkan hidayah kemuliaan dengan Rasul yang diutus Allah di tengah-tengah mereka, dengan Quran yang Allah turunkan dalam bahasa mereka. Begitu juga bangsa Indonesia yang beriman mendapatkan kemuliaan dengan hidayah dari Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan isu kebangsaan, kesukuan nih sebagai alat untuk mencabik-cabik persatuan di antara kita. Karena ini merupakan jahiliyah. Siapa yang menghidupkannya? Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dia akan terkena laknat Allah, laknat malaikatnya, laknat seluruh manusia, seluruh makhluk hidup. Karena ini menimbulkan fitnah, wal'iyadzubillah. Kalau kita bicara mengenai suku dan bangsa, kita tahu
bahwa yang menjadi musuh Rasul yang paling dahsyat dulu orang-orang juga yang berasal dari bangsanya. Begitu juga yang menjadi pembela Rasulullah juga orang-orang yang berasal dari bangsa dan di luar bangsanya. Seperti Bilal, Salman dan lain sebagainya. Jadi satu kelompok yang gemar membangga-banggakan, mengagulkan dirinya. Kami bangsa Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Nabi diutus juga sebagai orang Arab dan berbahasa Arab. Kebanggaan gak ada gunanya, tapi ikuti Rasulullah. Ikuti Al-Quran. Bukan kalian membanggakan kearapan kalian, tapi kalian jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalian dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena hidayah dan petunjuknya, karena Rasul dan Al-Qurannya. Maka ikuti petunjuk Allah, jangan membanggakan bangsanya, tapi kalian lupa yang menjadi apa? Penyebab kebangkitan kemuliaan bangsa Arab adalah Al-Quran dan Rasulullah SAW. Begitu juga bangsa Indonesia. Begitu Kalau juga kita sedang sakit atau dalam kerugian, bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah? semua yang menimpa kita sebetulnya rahmat dari Allah. Contohnya, ketika kita merasakan rasa sakit, mual, atau perasaan gak nyaman di perut kita, kenapa lahir rasa sakit tersebut? Peringatan untuk menunjukkan ada sesuatu yang salah. Kalau kita dibiarkan tanpa rasa sakit, tanpa demam, ya, tanpa indikator, apa jadinya? Oleh karena itu, pada saat seorang melakukan pemeriksaan darah pun, ya, terlihat indikator darah orang yang sehat dan indikator darah orang yang sakit. Ini berlaku untuk semua manusia kan? Ini artinya apa? Rahmat dari Allah. Pada saat kita akan menginjak sesuatu yang tajam, subhanallah begitu kita menginjak, muncul rasa peringatan apa? Sakit peringatan membuat kita menahan. Betul tidak? Jadi sebetulnya semua itu peringatan dari Allah Ta'ala. Begitu juga pada saat kita menghadapi kesulitan dalam bidang ekonomi, kesedihan, kesusahan, sebetulnya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu jalan untuk memperbaikinya beristighfar kepada Allah, mohon ampun, kemudian juga mohon pada Allah rahmatnya untuk apa? Untuk menghilangkan penderitaan yang kita rasakan. Oleh karena itu doa-doa dalam Al-Quran kan cukup banyak. Di samping doa yang Allah ajarkan pada kita begitu banyak, ada Asmaul Husna. Asmaul Husna ini nama-nama yang begitu indah. Kalau kita memanggil namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sama sekali menolak kehadiran kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggil ya Allah, ya Rahman. Apa saja, di mana saja kalian mengalami kesulitan, Dia memiliki nama-nama yang begitu indah. Kalian panggil namanya, kalian akan langsung mendapatkan sambutan dari Allah. Dan subhanallah, memanggil nama Allah tidak harus minta izin melalui ulama atau melalui nabi maupun rasul. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, siang, malam, siapapun diri kita, apakah orang yang lemah, yang kuat, yang kaya, yang miskin, kita bisa memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengenal waktu. Qul Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan panggil ya Allah, ya Rahman, apa saja yang kalian inginkan, kapan saja, dimanapun juga, Allah memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Oleh karena itu, amat beruntung sekali kita orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan susah, sempit, sulit, menghadapi urusan apapun, kita bisa memanggil nama Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir bersama kita. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Seluruh yang di langit di bumi memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengurus urusan hambanya tanpa berkata pada mereka, antri, baris satu persatu. Atau di saat kita minta kepada Allah, ada perantara atau sekretaris yang mengatakan Allah lagi pergi sekarang ke benua Amerika. Tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hambanya yang di langit, bersama hambanya yang di bumi, yang di barat, yang di timur, dimanapun mereka berada, kebersamaan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, begitu pula rahmatnya. Oleh karena itu jangan pernah kita berkecil hati. Berkecil hati dengan rahmat Allah,
Dan semua orang dari kita ini pernah merasakan masa sulit. Saya pernah merasakan kesulitan, kondisi, keadaan yang luar biasa tertekan. Pada saat itu kita merasakan semua pintu tertutup. Tapi begitu kita memanggil nama Allah dengan sabar, beristighfar atas dosa kesalahan kita, tahu muncul jalan keluar dari jalan yang tidak terduga-duga. Tapi jangan sandarkan, labuhkan hati kita kepada makhluk. Akhirnya kita membuat diri kita menjadi orang yang terpenjara, yang tertawar. Tapi tambatkan hidup kita, labuhkan kita kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengirimkan jalan-jalannya dari jalan-jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan di hati kita rasa cinta kepadanya melebihi segala sesuatu. Termasuk melebihi cinta kita kepada diri kita, keluarga kita. Dan kita yakin dengan sikap ini, kita dan keluarga kita akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari ke hari jadikan kita orang-orang yang selalu bertobat, memperbaiki diri, menyempurnakan hidup kita dalam keimanan kecintaan kepada Allah hingga tidak ragu-ragu dalam menjalankan perintah Allah maupun menjauhi larangan-larangannya. Membuat kita mudah untuk meresapi ayat-ayat Allah, berinfak, beramal, berjuang di jalannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Tong atas uraiannya tentang bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Baik, kita akan jumpa lagi. Saya Muhammad Krishna, Andi Saputra, juga Anis Muhalim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.